Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang abad pertengahan, Renaissance, dan merkantilisme. Maka, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah reformasi gereja dan juga Aufklärung. Maka, simak penjelasan berikut ya. Pada bagian ini, kita akan membahas perihal reformasi Protestan, di mana Renaissance dan reformasi Protestan dapat dipandang sebagai sebuah gerakan yang sejalan, yang sama-sama melahirkan masyarakat modern, di mana kalau Renaissance dengan humanismenya yang merupakan gerakan elit intelektual, reformasi adalah gerakan massa. Kalau Renaissance adalah gerakan kebudayaan, maka reformasi adalah gerakan teologis dan juga politis, di mana kita bisa lihat kondisi gereja prareformasi dengan dua gambaran secara sederhana atau dengan dua kisah berikut. Yang pertama tentang Paus Bonifacius ke-8 versus Raja Philip ke-4, di mana dalam rangka untuk mengkonsolidasi kekuasaan serta memperkuat monarki atau negara Prancis, Raja Philip keempat berniat memusatkan seluruh kekuasaan ke tangannya sendiri. Ia menegaskan tidak ada kekuasaan lain termasuk paus yang berhak campur tangan dalam urusan monarki Prancis. Untuk itu, dia melarang semua rohaniawan gereja atau kleus terlibat dalam pembuatan undang-undang. Begitu pula di bawah pemerintahannya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, seorang raja mewajibkan kleus untuk membayar pajak kepada negara. Padahal, pajak berlawanan dengan tradisi yang berlangsung selama berabad-abad ketika gereja dibebaskan dari kewajiban tersebut. Hal ini memicu konflik di antara Paus Bonifacius ke-8 dengan Raja Philip ke-4. Seperti kita bisa lihat timeline atau step by step dari konflik antara Paus Bonifacius ke-8 dengan Pangeran Philip ke-4, di mana kebijakan dari Raja Philip ke-4 ini membuat Paus Bonifacius mengeluarkan bula atau sebuah fatwa atau sebuah maklumat yang bernama Clericis Laicos. Isinya adalah melarang semua raja untuk memungut pajak kepada kaum kleus tanpa persetujuan paus. Hal ini membuat Philip keempat membalas dengan melarang gereja dan negara mengirim dharma apapun ke Roma, pusat kekuasaan paus. Karena terancam krisis keuangan, Paus Bonifacius ke-8 mengucilkan Philip keempat seraya mengatakan Tuhan telah menetapkan paus sebagai pemimpin raja-raja dan bangsa-bangsa. Nah, karena hal itu, Philip keempat membalas lagi dengan melarang pengiriman emas, perak, batu berharga, dan makanan ke Roma. Ia juga mengusir para rohaniawan yang ditugaskan secara khusus oleh Bonifacius ke-8 untuk mengumpulkan dana dalam rangka untuk membiayai perang salib. Sejak terjadinya krisis keuangan karena kebijakan-kebijakan dari Philip keempat, maka Paus Bonifacius ke-8 mengumumkan tahun 1300 itu sebagai tahun jubile, tahun khusus untuk pengampunan dan penghapusan dosa, di mana ribuan umat Katolik yang berharap sanak saudaranya telah meninggal diperkenankan masuk ke surga dengan membeli surat indulgensi dari Paus. Surat tersebut dapat mereka peroleh dari para utusan khusus paus, di mana setiap indulgensi tidak diberikan secara gratis tetapi harus dibayar dengan derma. Praktik jual beli sakramen tersebut, indulgensi, menjadi praktek yang umum pada gereja awal abad pertengahan. Alhasil, karena jual beli tersebut, Roma lolos dari krisis, uang kemudian melimpah kembali. Nah, tapi perseteruan antara Paus Bonifacius ke-8 dan Philip ke-4 terus berlanjut sampai puncaknya pada awal abad ke-14, di mana Philip ke-4 melancarkan kampanye anti-otoritas kepausan atas Prancis.
Hal ini berbuntut pada dikeluarkannya Bulla Unam Santam dari Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1302. Isinya mengatakan bahwa kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi ada di tangan Paus dan para raja adalah bawahan Paus. Akhirnya pada tahun 1303 Philip keempat dikucilkan. Sedangkan ada keguncangan kecil yang menimpa gereja setelah itu, seperti penangkapan Paus Bonifacius ke-8 oleh Philip IV, serta kematiannya yang misterius pada 1303. Kemudian kondisi kedua adalah munculnya John Wycliffe dan Jan Hus, di mana antara abad pertengahan 19 dan menjelang awal abad ke-15 muncul dua teolog termuka di Eropa yang melakukan kritik dan kecaman terbuka terhadap gereja, yaitu John Wycliffe dari Inggris dan Jan Hus dari Bohemia atau Republik Ceko, di mana Wycliffe ini mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaan gereja. Menurutnya, harta milik gereja adalah milik negara. Gereja seharusnya tidak memiliki harta duniawi. Gereja harus menjadi miskin dan sederhana seperti gereja di awal-awal kekristenan, di mana pada saat itu gereja di Inggris sangat kaya dan memiliki kurang lebih sepertiga dari seluruh tanah di Inggris, tetapi masih menuntut kebebasan pajak dari pemerintah. Dari dua kasus tadi, kita bisa membuat kesimpulan tentang paling tidak ada 4 kondisi Eropa sebelum terjadinya reformasi pada 1517. Yang pertama, terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh para pejabat gereja, termasuk paus, korupsi, kemudian ketidaksucian diri, jual beli indulgensi atau sakramen pengampunan dosa, hidup hedonis dan melupakan kehidupan rohani. Kemudian yang kedua, pada masa sebelum reformasi, nasionalisme semakin berkembang, di mana nasionalisme dalam hal ini adalah tumbuhnya kesadaran sebagai negara di beberapa wilayah di Eropa. Akibatnya muncul negara-negara di Eropa, di mana selanjutnya pemerintah negara-negara berkepentingan untuk memungut berbagai pajak demi kepentingan dan tujuan kenegaraan. Di samping itu, milisi dan kekuatan pertahanan dibangun demi pemekaran wilayah negara yang lebih luas. Terus yang ketiga, lahirnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Orang-orang seperti Wycliffe atau Hus adalah contoh dari pemikir populer di kalangan internal gereja yang kecewa terhadap kepemimpinan Roma dan ingin memperbaharuinya. Yang keempat, terjadinya ketidakpuasan dan kekacauan dalam bidang ekonomi, di mana saat reformasi, penghuni Eropa berjumlah sekitar 65-80 juta jiwa. Kelas bourgeois, para pedagang dan usahawan kaya itu berkembang. Sejak menjelang berakhirnya abad pertengahan dan selama era Renaissance, mereka menguasai ekonomi di kota-kota. Kalangan bangsawan semakin tidak mendapat tempat dalam masyarakat yang mengalami erosi feodalisme. Sementara itu, kaum petani hanya menjadi alat kaum bourgeois untuk memakmurkan mereka. Kemudian selanjutnya adalah lahirnya Protestanisme, di mana reformasi gereja. Protestanisme adalah gerakan besar di Eropa Barat pada abad ke-16, di mana reformasi ini dipelopori seorang biarawan dari Ordo Agustinian, yaitu Martin Luther. Tujuannya untuk mereformasi kepercayaan, doktrin, dan juga praktik-praktik dalam gereja Katolik Roma, di mana gerakan ini ditandai dengan peristiwa pemakuan atau penempelan 95 dalil Martin Luther di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman, di mana pada dasarnya ke-95 dalil itu berisi kepercayaan, doktrin, dan praktik dalam gereja Katolik Roma yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam
ke-95 dalil itu terdapat daftar kebobrokan dan dekadensi moral pejabat-pejabat gereja dari imam, uskup, kardinal, sampai ke paus. Di mana gagasan-gagasan Martin Luther dalam waktu singkat menyebar dan diterima di banyak wilayah di Jerman hingga keluar perbatasan, di antaranya ada Denmark, kemudian di Skandinavia, kemudian wilayah di semenanjung Baltik. Di kemudian hari, reformasi juga merambat ke wilayah Swiss dan Prancis, Zurich, Jenewa. Kemudian di dua kota terakhir ini, Zurich dan Jenewa, reformasi diprakasai oleh Ulrich dan juga John Calvin. Sedangkan untuk dampak langsung dari reformasi gereja ini, kita bisa masukkan ada 4 poin. Yang pertama, lahirnya Protestanisme, di mana reformasi yang dimulai di Jerman ini mengakibatkan terjadinya perpecahan atau skisma baru dalam gereja setelah perpecahan antara gereja timur dan barat pada tahun 1054, di mana resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri, terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah yang disebut sebagai lahirnya Protestanisme. Kemudian yang kedua, menguatnya negara dan pemerintahan sekuler, di mana salah satu gagasan pokok dari reformasi Martin Luther adalah menggugat kedudukan paus sebagai penguasa sekuler. Melalui Kekaisaran Roma Suci, paus membawakan kaisar dan raja-raja vasalnya di Eropa. Menurut Luther, paus harus mengakui kekuasaan para pangeran atau penguasa sekuler menurut prinsip-prinsip kenegaraan yang berdasarkan nasionalisme. Yang ketiga, lahirnya gereja Anglikan atau Anglikanisme. Sebenarnya reformasi Inggris adalah serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16 ketika gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintahan paus dan gereja Katolik Roma. Reformasi di Inggris pada awalnya berupa masalah politik ketimbang masalah teologi. Berawal dari kekesalannya terhadap gereja Katolik Roma karena tidak bersedia membatalkan pernikahannya, maka Pangeran Henry ke-8 memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gereja sendiri, yaitu gereja Anglikan dengan dirinya dia sendiri sebagai kepalanya. Kemudian terjadi reformasi, perang 30 tahun, dan kebebasan beragama, di mana reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan, di mana kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain dalam apa yang disebut sebagai perang 30 tahun antara tahun 1618 sampai 1648, di mana perang tersebut terjadi terutama antara Jerman dan juga Inggris. Selanjutnya ada yang disebut sebagai etika Protestan, yaitu daya penggerak di belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme, di mana hubungan antara Protestanisme dengan kapitalisme sendiri sebenarnya bersifat tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai reformasi gereja Katolik. Bisa dikatakan reformasi Katolik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja Katolik pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 untuk mewujudkan sebuah pembaharuan internal di dalam tubuh gereja dan untuk melawan gerakan Protestanisme, di mana gerakan ini atau periode ini berlangsung sejak masa kepausan Paus Paulus ke-3 sampai dengan berakhirnya perang 30 tahun, di mana gereja Katolik sendiri itu menyebut sebagai upaya reformasi Katolik untuk menekankan bahwa perlunya pembaharuan teologis dan disipliner dalam gereja Katolik sudah mulai disadari sebelum Luther memaku 95 dalilnya di papan gereja Wittenberg, di mana upaya pembaharuan itu misalnya tampak dalam Konsili Lateran kelima dan dalam khotbah-khotbah para teolog seperti John Colet dari Inggris. Sebagian dari upaya pembaharuan itu juga termasuk kritik dan kegelisahan Luther sendiri. Di mana sebenarnya gerakan Luther lah yang membuat gerakan reformasi Katolik semakin digalakan. Dengan demikian, istilah reformasi Katolik bisa lebih dimaknai sebagai suatu tindakan sadar dari gereja Katolik itu sendiri dan bukan sebagai reaksi atas gerakan Protestanisme.
Atau secara garis besar, reformasi Katolik bisa dikatakan sebagai upaya pembaharuan cara hidup dan perilaku gereja terhadap berhadapan dengan dunia dan bukan pada pembaharuan doktrin ataupun dogma. Selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai abad pencerahan atau Aufklärung. Abad pencerahan adalah zaman di mana manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri, di mana abad pencerahan berlangsung pada 1685 sampai 1815. Pada abad ini lahir banyak ilmuwan dan juga filosofi yang memicu lahirnya abad pencerahan. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Dengan kata lain, abad pencerahan merupakan era ketika manusia mencari cahaya baru melalui rasionya. Keyakinan pada kemampuan rasio untuk mencapai kemajuan sedemikian tinggi, sehingga pada masa ini tumbuh keyakinan bahwa peran Tuhan dianggap berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya. Setelah itu, Tuhan tidak lagi terlibat atau campur tangan lagi dalam urusan dunia, di mana urusan di dunia diserahkan sepenuhnya kepada manusia yang telah Tuhan anugerahi dengan rasio. Dengan rasionya, manusia dituntut untuk memahami hukum-hukum yang berlaku objektif dan ketat demi kemajuan dan perkembangan hidupnya. Di masa abad pencerahan, di mana muncul slogan abad pencerahan, yaitu Sapere Aude, di mana sejak era Renaissance, keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia sudah mulai disadari. Meskipun demikian, secara umum, penggunaan rasio oleh manusia belum mengubah secara signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Masalahnya, atau yang menjadi masalah, bukanlah apakah manusia mampu atau tidak untuk menciptakan perubahan demi kesejahteraan di dunia dengan rasionya, melainkan kenapa atau mengapa manusia belum menggunakan rasionya semaksimal mungkin. Maka menurut Immanuel Kant, manusia belum menggunakan rasionya secara maksimal mungkin karena manusia belum berani menggunakan rasionya. Nah, kata-kata dari Immanuel Kant ini menjadi slogan utama dalam abad pencerahan, yaitu Sapere Aude, yang berarti berani berpikir sendiri. Ditambah lagi, di masa Aufklärung atau abad pencerahan ini terjadi kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, di mana penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan memicu lahirnya banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memunculkan pemikiran-pemikiran para filsuf tentang negara, masyarakat, gereja, ekonomi, dan sebagainya telah melahirkan banyak perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini kita bisa lihat kayak munculnya Francisco Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Isaac Newton, Jean Jacques. Mereka adalah contoh manusia-manusia yang tercerahkan karena mereka berani untuk menggunakan rasionya. Misalnya kayak Francis Bacon, dia meletakkan dasar pandangan filosofis dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada Isaac Newton yang kita tahu sebagai orang yang menemukan hukum gravitasi. Sedangkan dalam bidang sosial politik, kemajuan ilmu teknologi atau abad pencerahan ini, kalau di Inggris, dia menghasilkan sebuah naskah yang diberi nama sebagai habeas corpus, di mana orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia di mana ini menjadi dasar dari prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. Selain itu, muncul Undang-Undang Pers tahun 1693 yang menjamin kebebasan berpendapat bagi segenap warganya, di mana tiap orang boleh mengkritik otoritas gereja atau negara tanpa perlu merasa takut terhadap kedua institusi itu. Ini berarti setiap orang boleh saja mengkritik otoritas gereja. Kemudian juga
otoritas negara boleh dikritik tanpa mereka harus takut bahwa ketika setelah mereka mengkritik itu akan membahayakan diri mereka gitu. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi abad pencerahan di Inggris dan juga Prancis? Nah, kalau di Inggris sendiri, pencerahan atau abad pencerahan ini muncul dengan dianutnya paham deisme, di mana Tuhan sudah dianggap tidak lagi campur tangan sejak ia menyelesaikan penciptaan atas dunia. Ini berarti kemajuan dan kesejahteraan di dunia menjadi tanggung jawab manusia sendiri. Kesadaran ini atau kesadaran itu membuat peran agama kemudian semakin tersisih. Sebagai gantinya, orang-orang itu berlomba-lomba mencari cara agar masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan abad pencerahan di Prancis berjalan lebih liberal dan juga radikal dengan adanya sentimen-sentimen anti-gereja. Misalnya apa? Misalnya penyeruan pemusnahan gereja. Kemudian puncaknya adalah pengusilan para pastor Serikat Yesus atau The Jesuit pada tahun 1764. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasan hari ini dan sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.